Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4B. Saya di sini akan membuat sebuah video yang berjudul yaitu Administrasi Pembelajaran, dan saya dari kelompok 5 akan memaparkan judul saya yaitu Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Madrasah atau di sekolah dengan dosen pengampu yaitu Pak Odil Azmi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tenaga pendidik baik yang bersifat informal maupun formal serta pengertian tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian administrasi ketenagaan pendidikan. Di dalam pemahaman kehidupan masyarakat, tenaga pendidik mempunyai dua arti, yaitu pertama, guru yang ada dalam masyarakat atau informal, seperti guru mengaji, ustadz, maupun orang tertua yang mengajarkan kita tentang kayak ilmu gitu ya. Yang kedua itu tenaga kependidikan formal, yaitu guru yang bekerja di sekolah dan di madrasah. Menurut Undang-Undang Standar Pendidik Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya bab 1 pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis administrasi ketenagaan pendidikan. Yang pertama, tenaga struktural merupakan bagian tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum atau pimpinan, serta bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atau atas satuan pendidikan peserta didik di sekolah dan di madrasah. Yang kedua, tenaga fungsional merupakan bagian tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Yang ketiga yaitu tenaga teknis kependidikan, merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih menuntut atau dituntut kecakapan teknis operasional atau administratif. Lalu adapun tugas administrasi ketenagaan pendidikan. Di dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Standar Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 memaparkan jenis-jenis tugas tenaga kependidikan, diantaranya melaksanakan administrasi, melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan di madrasah. Lalu ada administrasi pengadaan ketenagaan pendidikan. Ada beberapa aspek yang diperhatikan di dalam administrasi pengadaan tenaga kependidikan adalah yang pertama, formasi benar-benar diperlukan sesuai dengan keahlian mengajar. Jadi kalau misalnya ada kayak yang daftar untuk menjadi guru, nah itu tuh benar-benar diperlukan sesuai keahlian mengajar. Misalnya dari dulunya tuh kayak suka matematika, berarti keahlian yang diperlukannya tuh emang matematika lagi, itu kan sesuai. Nah, yang kedua itu memenuhi kriteria dan kualifikasi serta keahlian memenuhi syarat yang ditentukan. Yang ketiga, objektif, artinya jelas terhadap pekerjaan mendidik. Yang keempat itu the right man on the right place, memiliki keselarasan tugas dengan kemampuan yang dimiliki oleh ketenaga kependidikan. Ya kayak tadi, jadi kalau misalnya emang dia selera dengan tugas pendidikan yang mampu dimiliki itu keahliannya tuh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, berarti harus keselarasan tugas dengan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Lalu ada penempatan dan pengangkatan administrasi ketenagaan pendidikan. Menurut Hadani Nawawi, dalam mengangkat dan menempatkan tenaga kependidikan harus mempertimbangkan aspek minat, bakat, maupun kemampuan, keahlian, dan
berat ringannya tugas yang akan dipikul bagi setiap personil. Agar dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar serta harus memenuhi persyaratan yaitu sehat jasmani dan rohani. Ya kayak misalnya badannya sehat jasmani dan rohani, tidak ada yang cacat. Karena kalau misalnya cacat juga kan kasihan gitu ya kalau misalnya lagi ngajar terus dianya ada kekurangannya kayak cacat atau gimana gitu, jadi tidak berkonsentrasi untuk mengajar gitu juga. Lalu yang kedua berkepribadian beserta berakhlak mulia. Ya dia tuh punya keimanan, ketakwaan gitu ya, punya akhlak. Kan guru juga sebagai contoh bagi murid-muridnya gitu. Nah, jadi tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang melekat di dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, tetapi mencakup keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.